5 kedahsyatan ayat kursi. Bila salah penempatan membacanya, itu menjadi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini dianjurkan dibaca saat menjelang tidur karena bisa memberi perlindungan dari gangguan setan. Juga dianjurkan dibaca dalam kondisi sulit dengan harapan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi memang memiliki keistimewaan dan keutamaan ketika dibaca. Namun ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang bahkan haram membaca ayat kursi. Lantas, bagaimana kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan membaca ayat kursi? Tapi mengapa ada waktu terlarang membaca ayat kursi? Apa ganjaran bagi orang yang melanggar larangan tersebut? Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat lainnya di dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung banyak sekali makna yang menyangkut keimanan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Ayat apa yang paling utama dalam Al-Quran? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat yang paling utama dalam kitabullah adalah ayat kursi. Dan Rasulullah menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, "Wahai Abu Munzir, semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki." Hadis riwayat Muslim. Kamu mungkin sering membaca ayat kursi. Coba simak arti dari ayat kursi yang sering kamu baca. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Ada kisah alasan mengapa ayat kursi disebut ayat yang sangat agung. Pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di Madinah karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Hingga pada saat diturunkan, beribu-ribu malaikat turut serta mengiringi ayat tersebut. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, bahwasanya ketika ayat tersebut diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi ini saling berjatuhan. Saat malaikat pengiringnya pun ikut bersujud, mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta para setan saling berlarian, kepanasan, dan merasa takut. Adapun makna dari kata kursi pada ayat kursi merupakan suatu pondasi hukum-hukum atau kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga sebagai simbol dari kekuasaan yang dimilikinya. Diturunkan ayat kursi untuk memberikan petunjuk atas sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Sungguh maha agung ayat kursi. Di balik keagungan ayat tersebut juga menyimpan banyak keutamaan ketika membacanya. Ayat kursi memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan. Maka dari itu, banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika membaca ayat kursi. Dijelaskan bahwa ayat ini turun diiringi ribuan malaikat. Maka ketika kamu membaca ayat tersebut, malaikat akan memberikan hormat kepada orang yang membaca ayat kursi, yakni ayat ke-255 surah Al-Baqarah.
Keutamaan membaca ayat kursi ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, bagi mereka yang membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga dapat terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari setan maupun jin. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ayat kursi juga menjadi ayat yang paling diberkahi dalam Al-Quran. Apabila kita membacanya, maka akan diberikan keberkahan, juga dapat terhindar dari segala bentuk kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang mengukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah sholat, akan memberikan manfaat kepada kita kelak di hari akhir, yakni dijanjikan surga. Dalam sebuah riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Begitu banyak keutamaan dan kebaikan yang diperoleh dari membaca ayat kursi. Setidaknya ada waktu yang disunnahkan untuk membaca ayat kursi, yakni ketika zikir di waktu pagi dan petang, juga ketika hendak tidur. Ketiga waktu ini dianjurkan membaca ayat kursi. Akan tetapi, selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, kamu juga perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai kamu melanggar larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang dianjurkan membaca ayat kursi, setidaknya ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu terlarang itu wajib sekali kamu perhatikan, sebab jangan sampai mengharap pahala, yang ada malah mendapat dosa. Pertama, waktu yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku dan sujud dalam ibadah sholat. Larangan ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan asal membaca, karena sudah jelas ayat kursi menjadi bagian dari ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca di antara 2 gerakan sholat tersebut. Selain dalam gerakan sholat, ayat kursi juga sangat dilarang dibaca ketika berada di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika di dalam toilet, sebab hal itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Maka dengan alasan ini, kamu wajib untuk selalu sigap saat masuk ke tempat seperti ini dengan penuh kesadaran. Perhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas ketika hendak masuk ke toilet. Membaca ayat kursi di toilet atau kamar mandi adalah hal yang sangat terlarang, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Ketiga, yang termasuk larangan membaca ayat kursi adalah ketika kamu menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali membacanya dalam hati. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid membaca Al-Quran dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut jelas menjelaskan larangan membaca ayat Al-Quran bagi wanita yang sedang junub atau haid. Maka membaca ayat kursi pun termasuk hal dilarang. Keempat, waktu yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebut bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca, sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat itu pun diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qurannya menjadi kacau, sampai dia tidak sadar apa yang dia baca,
hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Sahabat beriman, kita tahu bahwa ayat kursi adalah ayat yang sering kita baca dalam kondisi tertentu. Bukan hanya di waktu pagi, sore, dan ketika hendak tidur. Namun hal yang paling penting adalah tidak membacanya di waktu terlarang. Kamu tentu tidak mau mendapat dosa karena salah dalam menentukan waktu membaca ayat kursi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.